Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Andi, apakah saya mengganggu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bu. Kebetulan saya santai-santai juga. Ya, gimana ini kabarnya Ibu ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Kalau Bapak, Pak Andi? Ya, alhamdulillah. Ya, sehat-sehat juga saya, alhamdulillah. Ya, terus gimana ini keadaan anak-anak di kelas? Ya, sudah itu Pak. Ini makanya saya datang ke sini untuk curhat ini dengan Bapak. Saya punya masalah ini. Ya, oke. Iya Tujuannya Pak. berarti mau cerita sesuatu ini. Ya, Iya, jadi ya, ya, saya silakan. Ada permasalahan. Ada iya permasalahan jadi apa? oh iya Pak. Jadi begini, akhir-akhir ini saya perhatikan anak-anak itu kurang antusias mengikuti pelajaran saya. Bahkan berapa kali pertemuan ada anak-anak yang minta izin keluar itu tidak balik lagi ke kelas. Jadi itu yang Ya, saya berpikir kira-kira kenapa sampai anak-anak seperti itu. Eh, dan belum lagi ketika saya berikan tugas itu tuh cuman sekitaran tidak sampai seperdua siswa yang mengerjakan tugas. Jadi itulah yang menjadi permasalahan saya, Pak. baik. Jadi di sini Bu Delmi Ya, menghadapi permasalahan di pembelajaran ya, khususnya di dalam iya, kelas Pak. ya, yang Iya, iya. anak-anak yang ya anak-anak ya yang kurang disiplin, kedisiplinan. Jadi Iya. eh, kira-kira apa ini yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita malam ini? Ya, Iya, saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik. Kira-kira apa yang harus saya lakukan agar anak-anak ini kembali antusias mengikuti pelajaran saya, Pak. Anak-anak mau betah belajar di dalam kelas, ya, siswa atau anak-anak ini mau apa mengerjakan tugas yang saya berikan. Itu tujuan saya untuk saya berbincang dengan Pak Panji. ya, ya, baik, baik. Kalau boleh saya simpulkan berarti Ibu Iya, menghubungi saya ini dengan tujuan mau iya, cerita, mau berbagi keresahan tentang keadaan murid, keadaan siswa di dalam kelas, dan ingin mencari solusi bagaimana mengatasi ketidakdisiplinan siswa dalam kelas ya Bu ya. iya, Pak, benar sekali Pak Andi. Iya, Baik, Pak. Iya, eh, kalau dalam penilaian Ibu Delmi, iya. menurut Ibu itu tolak ukur keberhasilan atau kedisiplinan siswa itu ketika bagaimana Bu? Ketika siswa itu bagaimana di dalam kelas, ketika siswa bagaimana mengerjakan tugas yang menurut Ibu itu dikatakan bahwa siswa ini sudah disiplin seperti itu. Iya, Bagaimana Ibu mengukurnya? kalau menurut saya eh, dikatakan disiplin itu ketika eh, sudah jam masuk belajar itu anak-anak semua sudah berada di dalam kelas untuk mengikuti siap untuk mengikuti pelajaran, kemudian anak-anak juga siap untuk belajar dalam kelas. Ya, kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ya, arti disiplin dari jadi ketika saya juga memberikan tugas, anak-anak itu mengerjakan tugas dengan apa? Tepat waktu. Ya, jadi itu menurut saya itu ya, makna disiplin. Jadi di mana anak-anak itu masuk dalam kelas tepat waktu dan mengerjakan tugas juga tepat waktu sesuai apa yang saya berikan. Oh ya, 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 baik. Eh, jadi Ibu sudah punya tolak ukur penilaian, sudah punya indikator pencapaian kedisiplinan siswa. Nah, dari indikator yang Ibu sudah buat ini, kira-kira kondisi murid-murid Ibu dalam kelas itu sekarang itu di level berapa? Kalau saya berikan nilai, anggaplah rentang nilainya itu 1 sampai 10. Nah, sekarang dengan kondisi sekarang dengan permasalahan yang Ibu hadapi, anak-anak dalam kelas itu dalam kondisi atau level berapa kalau untuk kedisiplinannya? Oh,
Kalau saya menilai berdasarkan angka 1 sampai 10, menurut saya itu level anak-anak itu berada di level 5. Ya, kedisiplinannya mereka. Ya, karena tidak mencapai 1/2 dari siswa itu yang disiplin dalam, misalnya kalau saya berikan tugas gitu, Pak. Ya, baik. Nah, kira-kira untuk menghadapi masalah ini, Ibu punya cara atau ide-ide baru yang lebih segar, lebih fresh untuk mengatasi permasalahan siswa yang kurang disiplin ini? Iya. Jadi begini Pak, karena saya juga melakukan refleksi diri, sepertinya anak-anak ini bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan, yang sepertinya monoton, lebih banyak saya yang menjelaskan. Jadi rencana saya akan melakukan inovasi, membuat pembelajaran itu lebih menarik, yang berpusat kepada siswa. Mungkin saya bisa, yang tadinya saya cuman menjelaskan, cuman menulis di papan, tapi sekarang saya akan membuat video pembelajaran, atau mungkin saya menayangkan video YouTube yang berkaitan dengan materi pelajaran, agar anak-anak itu lebih tertarik. Kemudian melakukan model-model pembelajaran yang menarik, agar siswa itu tidak pasif di dalam kelas. Jadi di sini siswa lebih aktif. Jadi yang akan saya lakukan, saya punya perencanaan seperti itu. Jadi cara mengajar saya akan saya rubah. Jadi saya menggunakan media-media yang lebih menarik dan model pembelajaran yang menantang atau yang menarik, agar siswa ini lebih aktif. Gitu Pak. Jadi itu rencana saya, Pak. Ya, baik. Oke, baik. Jadi Ibu kan sudah dapat permasalahan, kemudian Ibu sudah punya rencana solusi, sudah punya rencana ide. Tentunya tidak semua rencana, tidak semua ide itu berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar. Nah, yang di sini saya ingin tanyakan, kira-kira dalam pandangan Ibu tuh apa ya nanti kendalanya yang akan Ibu hadapi dalam menjalankan idenya Ibu yang kalau menurut saya kendala mungkin ini ya, kendalanya iya, kendala kira ya ada tidak kendalanya? Kalau menurut saya sih, kendala untuk membuat sendiri saya tidak terlalu kendalanya itu kayak di kelas ini yang tidak ada jaringan listrik ini, tidak, akhirnya kalau saya mau nantinya mau menggunakan infocus atau laptop ini agak kesulitan, kayaknya di situ kendalanya Pak. Jadi mungkin saya akan mencari solusinya lagi, bagaimana supaya ini mungkin membicarakan dengan kepala sekolah supaya baik. diperbaiki ya. Jadi kalau mungkin kendala lain yang saya hadapi, mungkin menghadapi anak-anak yang ada yang punya tingkah yang sedikit unik dalam kelas, ya mungkin itu saya harus bagaimana caranya agar mereka itu lebih antusias lagi dalam mengikuti pelajarannya, karena tidak semua, karena mungkin ada 1-2 anak ini yang harus diperlakukan khusus ya. Nah, ya itu kayak kendalanya ya. Baik. Ya, jadi Ibu sudah bisa identifikasi idenya, kemudian kendala-kendalanya juga tentunya Ibu sudah punya langkah-langkah untuk menghadapi kendala yang nantinya akan terjadi. Nah, selanjutnya kira-kira ada enggak orang yang bisa membantu untuk melaksanakan ide-ide barunya Ibu ini? Orang yang membantu seperti itulah. Iya, jadi ada teman saya yang kebetulan dia adalah guru penggerak. Mungkin saya bisa meminta bantuan dari beliau untuk membantu saya menghadapi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Ya. Itu Pak. Jadi kita minta bantuan di sini yang membantu ya. Iya. Teman guru ya, berarti teman guru ya Bu ya? Iya, teman sejawat ya, teman guru.
Ya baik. Eh, untuk pelaksanaannya Bu, kira-kira targetnya Ibu berapa lama lah untuk pembuatan media pembelajaran yang lebih menarik ini? Oh iya, kalau waktu saya mempersiapkan 1 atau 2 hari untuk mempersiapkan media pembelajaran karena ini kebetulan sudah ada di laptop, jadi tinggal saya membuat medianya. Ya, jadi sekitaran 1 atau 2 hari lah kira-kira untuk medianya saya siapkan. Oh ya, ya, 1 atau 2 hari begitu ya untuk Iya, membuat medianya ya. Baik. iya, Eh, selanjutnya, tadi kan untuk teman yang membantu ada ya, ada sama iya, rekan penggerak. Jadi kan ibu sudah komitmen dengan idenya ibu, kemudian dengan waktunya ibu sudah, ini sebuah komitmen ibu harus membuat pembelajaran sistem media pembelajaran dalam 1 atau 2 hari harus iya harus selesai ini media selesai. pembelajaran yang menarik Iya, ini. iya. Ya, terus yang kira-kira ada nggak temannya ibu yang apakah yang tadi itu ikut membantu mengingatkan ya, kalau misalnya namanya kan ibu namanya Iya, iya. di dalam sekolah itu kan banyak tugas yang menumpuk, kemudian Iya. belum lagi dengan urusan rumah, jadi ada peluang untuk molor waktu. Kira-kira Iya. ada ndak teman yang membantu mengingatkan terhadap komitmen yang sudah ibu sepakati? Iya, ada Pak. Jadi kebetulan teman saya ini sebangku dengan bersebelahan dengan saya duduknya. Jadi saya sudah membicarakan, mengkomunikasikan kepada teman saya bahwa akan melakukan seperti ini. Jadi dengan berkomunikasi kepada teman, jadi teman saya ini akan mengingatkan apabila saya sudah asik mungkin dengan pekerjaan lain apabila saya lupa. Jadi saya sudah komunikasi dengan teman apa rencana saya, kemudian target waktu yang akan saya capai harus selesai. Jadi kalau apabila saya mengalami mungkin ada kendala atau apa, ini teman saya akan mengingatkan, oh saya harus komitmen dengan apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya rencanakan. Seperti itu, Pak. Ya, baik, baik. Ya, bagus sekali ya, Bu. Artinya tujuannya Ibu, ide-idenya Ibu juga tentunya tujuannya adalah satu, untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak Iya, pada murid ya, Bu. Baik, iya, kalau boleh saya rangkum ya dari iya, isi dari maaf, percakapan kita malam ini, iya, yaitu Ibu punya masalah, punya kendala dalam pembelajaran, kemudian Ibu sudah menemukan solusinya, ya tinggal kita Ibu komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan, ya, dan dibantu dengan teman-teman rekan gurunya Ibu. Ya, iya, mungkin seperti iya, itu Pak. ya. Iya. Nah, Iya. Ibu Delmi, gimana nih perasaannya? Sudah bisa Hmm. cerita ke saya, sudah bisa mengungkapkan apa keresahannya Ibu. Gimana nih Ya, perasaannya? alhamdulillah Pak, sudah sedikit lega. Saya sudah, oh ternyata di sini bermasalahan. Kemudian saya sudah menemukan sendiri solusi yang tepat untuk pembelajaran saya di kelas. Terima kasih Pak Andi sudah Ya, meluangkan waktu mendengarkan curhatan saya. iya, sama-sama Bu. Ya, tinggal kita komitmen ya Bu dengan apa yang sudah Iya, disepakati ya Bu ya. iya, Ya, nanti Allah insya Pak. Allah saya juga ikut membantu juga ya. Iya, Ya, iya. Siap Pak. Kalau begitu Pak, saya mau permisi dulu Pak ya. iya, Ya, iya, ya, silakan. oke, ya, ya Pak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.